warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pelajaran dinasti tentang dinasti Abbasiyah, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma bil mu'minin wa kullum ikhwanah. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ibu lanjutkan sesudah menjelaskan tentang bidang budayanya, sekarang bidang militer. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, tentara Arab non muslim, non Arab atau kaum Mawali ikut mewarnai sistem kemiliteran dinasti ini. Terutama yang mendominasinya adalah yaitu dari daerah Khurasan. Sekarang kelompok pada masa dinasti Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah, terbagi menjadi tiga. Pertama kelompok Yaman, kelompok Mudariyah, dan kelompok Khurasan. Beberapa unsur yang menyangkut masalah pertahanan. Pertama adalah kesejahteraan tentara. Yang kedua adalah jumlah tentara pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid mencapai 135.000 orang. Yang ketiga adalah senjata. Empat adalah senjata pengepung. Yang kelima adalah senapan. Yang keenam adalah formasi barisan pasukan. Yang ketujuh adalah armada laut Islam. Nah, sekarang kemajuan politik militer berdampak terhadap perkembangan peradaban umat Islam pada masa tersebut. Perkembangannya adalah satu, kuat dalam menghadapi tekanan dan dari bangsa asing yang ingin menginvasi negeri-negeri Islam. Para khalifah Bani Abbasiyah periode awal mampu mempertahankan negeri Muslim dari serangan bangsa Eropa yang ingin menginvasi negeri-negeri Islam. Nomor kedua, mampu menghadapi rongrongan pemberontak dari dalam negeri. Yang ketiga, mampu membantu kaum muslimin di negeri lain yang sedang berhadapan dengan kaum penjajah. Yang kelima, yang keempat, stabilitas dalam negeri. Ya. Sekarang para khalifah dalam pembangunan peradaban dinasti Abbasiyah. Pertama adalah yang bikin maju Abbasiyah maju itu adalah Khalifah Al-Mansur, yaitu Ja'far Al-Mansur yang kemarin ibu ceritakan, yaitu tentang turunan Taulid. Ja'far Al-Mansur itu adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, cicit dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Ya. Ja'far Al-Mansur dilahirkan di kota Hamimah pada tahun 1001 Hijriah. Sekarang kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pertama adalah pembinaan keamanan dan stabilitas dalam negeri. Yang kedua, pengaturan dan penertiban pemerintahan. Yang ketiga, membangun lembaga-lembaga negara dengan atau untuk kesejahteraan sosial, ya. Contohnya membangun gedung namanya Madinatus Salam, artinya kota yang damai. Yang keempatnya, pembinaan politik luar negeri, ya. Pembinaan. Sekarang Khalifah Harun ar-Rasyid yang kedua itu memajukan dinasti Abbasiyah. Biografi dari Harun ar-Rasyid itu adalah lahir pada bulan Februari tahun 145 atau Hijriah atau 763 Masehi di Rai. Itu putra dari Al-Mahdi dan Khaizuran. Yang Harun ar-Rasyid itu diangkat jadi khalifah itu umur 23 tahun, masih muda sekali.
Mungkin kalau anak zaman sekarang baru kuliah semester berapa itu ya, atau udah S1 lah, baru S1 itu udah mimpin khalifah di dinasti Abbasiyah dan mengalami kemajuan pesat. Bahkan beliau membangun Baghdad dengan sebutan nama 1001 malam atau Alfi Laila wa Laila. Terus yang ke ini, kemakmuran, kebijaksanaan, kemakmuran dicapai oleh Harun ar-Rasyid ya. Kemakmurannya adalah pertama, kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi pertama ya. Yang pertama di bidang kemajuan teknologi itu adalah berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, toko-toko kitab, rumah-rumah para ulama, majelis kesusastraan, hadiah, rumah sakit, perpustakaan. Dadiah itu dusun tempat tinggal Badawi. Terus selanjutnya adalah membangun masjid. Yang kedua, bangunan fisik yang sangat pesat. Dirikannya gedung-gedung perguruan, dirikan banyak pabrik, dirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Di Islam itu dinasti Abbasiyah membangun perpustakaan pertama namanya Baitul Hikmah. Bangunan untuk dirikan berdekatan, bangunan-bangunan berdirikan berdekatan ya, dibangun dan diteruskan oleh anak-anak sungai dengan istana khuldinya, dikelilingi taman-taman, banyak berdiri villa, banyak mahligai ya. Terus kemajuan dalam bidang ekonominya, Baghdad menjadi kota perdagangan yang besar, dirikannya pabrik-pabrik, sebagian kas Baitul Mal digunakan untuk menanggung biaya narapidana dan memberikan sandang pangan pada musim panas dan dingin. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni itu memperbanyak perpustakaan ya, tadi ibu sebutkan Baitul Hikmah, lahirnya sarjana-sarjana masyhur, banyaknya seniman berbakat, termasuk yang namanya Hani itu adalah kita kenal dengan Abu Nawas. Terbitnya buku 1001 malam yang sekarang yang dikarang oleh Mubashir. Diciptakannya jam pertama di dunia, dibangunnya menara ya. Nanti ada para tokoh muslim ya, yang nanti ada dokter pertama yang menemukan penyakit cacar pertama, yang menemukan penyakit polio pertama ya, itu nanti. Dan keteladanan Harun ar-Rasyid itu pertama adalah beliau sehari itu sholat ini sehari sebanyak 100 rakaat, itu istiqomah sampai meninggal. 100 rakaat, bayangkan coba kalian yang 5 kali sehari aja udah masya Allah beratnya ya. Terus dia itu mendermakan uangnya 1000 dirham itu sehari. Terus selalu dia dengan ahli fuqaha haji, berangkat haji itu dengan 300 orang itu, dan 100 fuqaha berarti berapa orang itu yang mau di ini ya, itu 300 orang itu dengan bekal baju besi kiswah aja. Terus itu keteladanan Harun ar-Rasyid. Nah sekarang kemajuan khalifah yang ketiga itu adalah Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid. Nah Al-Ma'mun ini melanjutkan Baitul Hikmah yang nanti disebut dengan Majelis Munadharah ya. Sekarang Al-Ma'mun itu lahir pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1170 Hijriah atau 786 Masehi. Kakeknya Musa al-Hadi itu anaknya Harun ar-Rasyid ya, anaknya Harun ar-Rasyid Al-Ma'mun itu. Nah sekarang kemajuan dari Al-Ma'mun melanjutkan ayahnya. Itu pertama dibangunnya Majelis Munadharah ya. Majelis Munadharah adalah suatu lembaga perkumpulan untuk membahas tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembentukan badan negara. Yang ketiga itu penelitian administrasi negara. Yang keempat, dibentuknya korps ulama
lebih keren ya. Nomor 5, tingginya kehidupan bertoleransi sehingga tercipta berukuran antarumen beragama dan antar umat beragama dan masa Khalifah Al-Ma'mun, pada masa Khalifah Al-Ma'mun ya. Nah sekarang nanti ada berikut para ulamanya, ada ahli-ahlinya. Pertama adalah At-Tabari, ahli tafsir. Yang kedua Imam Bukhari, Imam Muslim. Nanti masuknya ke Kutubus Sittah ya, nanti Ibu jelaskan lagi. Nomor 3-nya Ar-Razi, Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Fazam, Ibnu Hisham, ada Abu Hasan, ada Abu Hayyan, Ibnu Hayyan, ada Abu Raihan, ada Abu Ali Al-Hasan ya. Nanti Ibu jelaskan lagi tentang nama ulamanya ya. Sampai di sini dulu, kalian perhatikan tentang keterangan Ibu tadi dan tolong silahkan dirangkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.